Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 20 Agustus 2025. Gereja memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketiga hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu, dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu, dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang keluhan para pekerja yang merasa bahwa pembagian upah oleh tuan kebun anggur tidak adil. Karena antara yang masuk pagi, siang, dan sore diberi upah yang sama. Keadilan bagi mereka diberikan sesuai dengan lama mereka bekerja. Antara yang masuk pagi, siang, atau sore tentu upahnya berbeda. Para pekerja lupa bahwa mereka sepakat upah mereka 1 dinar 1 hari kerja. Atas kesepakatan itulah tuan kebun memberi upah yang sama, yakni 1 dinar untuk setiap mereka, baik yang masuk pagi, siang, bahkan yang masuk sore hari. Kita mungkin sependapat dengan para pekerja yang protes. Seharusnya ada perbedaan upah antara mereka. Tapi Injil hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa pembagian upah dalam perumpamaan Injil hari ini bukan lagi soal lama bekerja, tapi titik beratnya pada kemurahan hati tuan kebun pada para pekerjanya. Ia tidak melanggar kesepakatan untuk 1 dinar 1 hari kerja, bahwa ada yang dia beri sama, itulah kemurahan tuan kebun. Para pekerja lupa bahwa mereka pada awalnya hanyalah penganggur. Mereka tidak melihat kemurahan si tuan kebun anggur yang mencari dan menyuruh mereka bekerja. Seharusnya mereka bersyukur karena mereka bisa bekerja. Tapi yang terjadi adalah sikap iri hati, karena pemilik kebun anggur memiliki kemurahan yang sama untuk mereka semua. Saudara-saudariku terkasih, Perumpamaan ini mengungkapkan cara Allah dalam memberi anugerah dan rahmat-Nya
Allah tidak mengukur kasih dan berkat-Nya berdasarkan lamanya kita melayani atau besarnya usaha yang kita lakukan. Rahmat Allah murah hati dan penuh kemurahan. Bahkan bagi mereka yang datang terlambat dan mungkin baru mulai bertobat dan melayani. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa bahwa usaha dan pengorbanan kita lebih besar dan seharusnya mendapatkan penghargaan lebih. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah bukanlah tentang perhitungan keuntungan dan kerugian manusiawi, melainkan tentang belas kasih dan keadilan ilahi yang melebihi ukuran kita. Saudaraku yang terkasih, perumpamaan yang diceritakan Injil hari ini menantang kita untuk melepaskan sikap iri hati dan kesombongan hati kita. Sikap iri dan kesombongan akan menghalangi kita menikmati anugerah Allah yang melimpah dan damai yang Ia berikan. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur dan tulus dalam pelayanan kita. Ingat, kita dipanggil untuk setia dan rendah hati dalam tugas yang diberikan pada kita. Percaya, Allah kita adalah Tuhan kebun yang baik, yang akan memberikan lebih dari yang pantas kita terima. Di saat kita selalu bersyukur, kita tulus dan setia, percaya berkat itu akan melimpah dan berlimpah-limpah untuk hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.